ingin dipakai sebagai perumpamaan atau metafora, ia hanya bisa disematkan kepada pemimpin-pemimpin yang otoriter, bengis, keji, menutup dialog dengan rakyat, dan anti demokrasi. Pak Jokowi tidak dan bukan orang semacam itu. MH salah mengambil perumpamaan. Jokowi sendiri itu jelas jauh dari kategorisasi pemimpin yang otoriter, jauh. Yang setidaknya mungkin cocok untuk disematkan perumpamaan Firaun itu tadi. Cak Nun bukanlah sosok tunggal yang otoritatif untuk mengklaim ajaran Islam yang sejati. Buktinya, banyak pihak yang merespon ceramah Cak Nun itu dengan kritik keras bahwa Islam tak mengajarkan fitnah. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Konun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, terus Haman yang namanya Luhut, itu kata dia. Cak Nun juga menambahkan lagi bahwasanya negara Indonesia sudah diatur oleh orang-orang elit, bukan dipilih rakyat seperti yang sebenarnya terjadi. Dia bilang, negara kita sesempurna dicekal itu dipegang oleh Firaun katanya. Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, seluruh alat-alat politiknya sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya, sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun. Itu seluruh sistem, perangkat, alat-alat politik sudah dipegang mereka semua. Kata Ainun ini, kon milih sapa wae, engko wis ono sik menang. Artinya kamu mau pilih siapapun, nanti sudah ada pemenangnya duluan. Nah, itu dewasa atau enggak, monggo, tapi pokoknya kira-kira gitulah. Videonya saya tonton ulang. Dan pernyataan ini jadi viral di berbagai media sosial, dari TikTok, Instagram, Twitter. Ratusan ribu orang bereaksi terhadap pernyataan ini. Sementara banyak juga para warga pengajian Maiyah yang membela Cak Nun. Ya jelas saja keributan demi keributan virtual terjadi. Tapi apa yang ada di balik semua ini? Ya jelas. Video potongan kecil ceramah Cak Nun itu berhasil membuat geger dunia virtual dan warganet. Cak Nun kini menjadi sorotan publik. Pernyataannya dipermasalahkan banyak pihak. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa seorang tokoh yang memiliki banyak pengikutnya dan dihargai seperti Cak Nun itu tadinya mengeluarkan pernyataan seperti itu? Apakah itu memperlihatkan dirinya telah merapat pada sebuah sisi spektrum politik tertentu akhir-akhir ini, atau apakah yang memiliki sentimen tertentu terhadap Pak Jokowi? Seru banget obrolan sosmed dari semalam. Ya, siapa lagi kalau bukan MH Ainun Nadjib, orang yang mengaku budayawan, tapi kok saya melihatnya nggak berbudaya. Ya, seru banget obrolan di sosial media dari semalam ya. Siapa lagi kalau bukan MH Ainun Nadjib, orang yang mengaku budayawan, tapi kok saya melihatnya nggak berbudaya. Ya, penceramah MH Ainun Nadjib, atau dikenal dengan panggilan Cak Nun, mengeluarkan pernyataan yang kontroversial pada kajian Maiyah di Bang Wetan, Surabaya beberapa waktu lalu. Ia menyebut bahwa selama hampir 1 dekade memimpin Indonesia, Pak Jokowi layaknya seorang Firaun. Hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan tidak kedewasanya rakyat. Bahkan juga algoritma pemilu 2024 itu kan gak mungkin menang. Negara kita itu sesempurna, dicekel, cewis, gak ono bocor-bocore karena Indonesia dikuasai oleh Firaun yang namanya Jokowi. Itu kata Ainun. Gak sampai di situ. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan juga ia ibaratkan sebagai sosok Haman, menterinya Firaun. Sementara pengusaha Antoni Salim bersama 10 naga katanya diibaratkan sebagai konun. Menurut saya ya, itu hanya hasil kesombongannya saja. Hal ini menarik karena seakan-akan Cak Nun oleh para pengikut fanatiknya ditempatkan sebagai sosok besar yang profetik dengan pesan-pesan kenabian. Seakan-akan tanpa Cak Nun Indonesia ini tidak akan maju sebagai sebuah bangsa. Para pengikutnya sudah kadung melihat sosok Cak Nun ini sebagai nabi, pembawa pesan profetik itu. Dalam upaya mengkultuskan sosok itulah, maka kritik publik yang berakal sehat sangatlah penting. Secara jelas, kita perlu mendudukkan Cak Nun sebagai manusia biasa yang bisa jadi melakukan kesalahan tertentu.
kalaupun Pak Jokowi memiliki banyak kekurangan dalam memimpin Indonesia 2 periode ini, maka Pak Jokowi tidak layak dihina seperti Fir'aun oleh Cak Nun. Kritik tersebut sangat masuk akal karena sosok Fir'aun sendiri, kalau ingin dipakai sebagai perumpamaan atau metafora, ia hanya bisa disematkan kepada pemimpin-pemimpin yang otoriter, bengis, keji, menutup dialog dengan rakyat, dan anti demokrasi. Pak Jokowi tidak dan bukan orang semacam itu. MH salah mengambil perumpamaan. Ya, penceramah MH Ainun Najib atau dikenal dengan panggilan Cak Nun mengeluarkan pernyataan kontroversial pada kajian Mayah di Bangbang Wetan, Surabaya. Beberapa waktu lalu, ia menyebut bahwa selama hampir 1 dekade pemimpin Indonesia, Jokowi layaknya seorang Fir'aun. Tahu? Apakah Cak Nun lagi BU? Butuh uang. Dan jelas saja Jokowi seluruh jagat maya ngamuk atas hinaan MH itu. Tapi apakah kemudian kami setuju MH dipolisikan? Enggak juga. Ya karena Pak Jokowi memang bukan Fir'aun. Karena kalau misalnya Pak Jokowi Fir'aun, MH pasti sudah jadi abu. Ya bagi para penggemar Cak Nun yang menyimpan akal sehatnya, argumennya Cak Nun ini hasil hal ini memungkinkan terjadi kesombongan, egoisme, terutama dengan merasa diri sendiri paling benar. MH Ainun Najib atau Cak Nun ini bukan sosok nabi yang bersih dari kesalahan dan sama sekali jauh dari kepentingan. Dalam hal itu, kritik keras intelektual Islam muda terhadap Cak Nun ini bisa dipahami sebagai upaya mengingatkan dirinya dari kesombongan dan kultus-kultus dari pengikutnya. Nah, dengan kasus ceramah soal Jokowi adalah Fir'aun ini, bisa jadi Cak Nun memasuki sebuah kondisi baru yang membuatnya berubah. Apakah Cak Nun sekarang sudah berpihak pada sisi politik tertentu? Hal itu tetap masih tanya besar. Cak Nun memang punya riwayat mengkritik Presiden Jokowi sejak dulu. Ia juga tampaknya sekarang semakin dekat dengan sejumlah partai politik yang tidak suka dengan Presiden Jokowi. Tentunya partai-partai politik yang sekarang berkoalisi untuk menghadang calon-calon penerus Presiden Jokowi dan mendekati Cak Nun. Hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan tidak dewasaan rakyatnya. Bahkan juga algoritma pemilu 2024 itu kan gak mungkin menang. Negara kita itu sesempurna dicekel. Cek wis gak ono bocor-bocore karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Ya itu kata Ainun. Jokowi sendiri itu jelas jauh dari kategorisasi pemimpin yang otoriter, jauh. Yang setidaknya mungkin cocok untuk disematkan perumpamaan Fir'aun itu tadi. Cak Nun bukanlah sosok tunggal yang otoritatif untuk mengklaim ajaran Islam yang sejati. Buktinya, banyak pihak yang merespon ceramah Cak Nun itu dengan kritik keras bahwa Islam tak mengajarkan fitnah. Ada sahabat saya namanya Husein Shihab yang merupakan seorang habaib, tokoh muda muslim, dan sosok yang dikenal menyebar semangat toleransi, adalah salah satu kritikus yang keras. Menurutnya, Islam tidak mengajarkan fitnah, bos. Ia bahkan menghimbau untuk tidak menghiraukan argumen fitnah spekulatifnya ala MH Ainun Najib itu. Yang menarik, intelektual Islam yang merupakan tokoh-tokoh Islam progresif dan muda sangat kritis soal fitnah Cak Nun ini. Ironisnya, dalam rekam jejak Cak Nun, ia dikenal karena gagasan kebangsaannya tadinya, di mana toleransi antar golongan adalah hal yang ia selalu suarakan. Tetapi ia juga bisa jadi sosok yang berubah 180 derajat. Cak Nun yang kadung dipandang sebagai sosok dan dikultuskan pengikutnya itu juga bisa melakukan kesalahan. Mereka akan menggunakan Cak Nun untuk mendapat suara lebih banyak di pemilu 2022 nanti. Yang akan terutama diincar partai-partai ini adalah basis massa Cak Nun di Jawa Timur. Pengaruh Cak Nun di kalangan kaum muda Nahdien utamanya sangat besar. Ini tentu sangat akan membantu elektabilitas partai koalisi perubahan seperti Nasdem dan Demokrat. Salah satu daerah dengan pendukung Presiden Jokowi terbanyak saat pemilu 2019 adalah Jawa Timur. Tapi yang jelas peristiwa ini perlu kita amati sebagai langkah awal dari perjalanan panjang sampai pemilu 2024 nanti. Indonesia tanah air beta pusaka
berjaya.